jala dorang so tamulai jumulu mahita martang yang nahohom. Amin. Tamulai ma par saurata partang yang ngata marhite-hite namaredde hita sian buku edde nomor 277 ayat sada sahak rodi ayat 2. Yotong kita Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Epistel pada pertengahan minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kami baca untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah pertanggungan kita saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 17, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Membangun persahabatan sejati. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal, berisikan kata-kata hikmat yang memberikan pengajaran prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar, yang didasari takut akan Tuhan. Pada umumnya, sastra hikmat dalam kitab Amsal tidaklah mempunyai hubungan dengan sejarah Israel, yaitu perjalanan Mesir menuju Kanaan, atau tidak berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah Israel. Artinya, kitab Amsal ini selalu berisikan bagaimana orang bisa hidup sebagai orang yang baik dan saleh menurut kehendak Allah, dan juga membuat setiap pembaca kitab Amsal ini menjadi lebih bijaksana dan meningkatkan keseluruhan daya guna hidupnya. Dalam nats kita saat ini, Amsal 17 ayat 17 sampai 20 memberikan suatu pengajaran
tentang seni membangun hubungan dengan sesama, membangun persahabatan sejati. Raja Salomo memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus hidup berdampingan dengan sesamanya. Dalam hal hidup berdampingan dengan sesama, maka dibutuhkan suatu tekad untuk membangun dan menjaga hubungan tersebut agar tetap baik, sehat, dan langgeng. Agar persahabatan dapat terpelihara, maka harus menjauhkan hidup untuk membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menjauhkan hidup dari pertengkaran, meninggalkan sifat suka kepada pelanggaran, tetapi harus tulus hati dan menggunakan lidah kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena jika hubungan antara sesama tidak baik, maka akan membawa bencana atau kerugian besar kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari nats ini dapat kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, nats ini menyuarakan kepada kita agar kita menjadi sahabat bagi semua orang. Jauh lebih mudah mencari musuh daripada mencari sahabat. Karena menjadi seorang sahabat harus mampu mengorbankan keegoannya demi kebaikan bersama. Harus mampu menaruh kasih setiap waktu. Tidak musiman atau melihat situasi kondisi. Dan sahabat juga harus mampu menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat juga harus mampu mengingatkan sahabatnya di dalam kekurangannya. Dia tidak membela atau menutup mata terhadap kesalahan temannya. Seperti lagu Anak Medan itu, hancur demi kawan. Jadi sahabat itu dia tidak menutupi kekurangan dari temannya, tetapi mengingatkan temannya di dalam kekurangannya. Artinya bahwa sahabat tak hanya bersama saat suka pun duka. Sahabat adalah mereka yang selalu ada di sisi kita. Bukan hanya pada saat kita berjaya, namun juga pada saat kita tak berdaya. Sahabat juga harus mampu mengatasi setiap masalah bersama, dan dari kehadiran yang demikianlah terlihat kualitas persahabatan kita. Jadi kualitas persahabatan terlihat dia ketika kita berada di sisi, di samping, berada dekat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan maupun dalam kegembiraan. Kasih seorang sahabat tidak pernah pudar oleh karena waktu. Dan itu dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi penuh kerelaan. Yang kedua, persahabatan tidak ternilai harganya. Persahabatan adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai harganya dengan materi. Karena persahabatan bukan tentang harta dan kekuasaan. Tetapi persahabatan adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa persahabatan tidak diukur dari berapa banyak harta dan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Karena harta dan kekayaan tidak akan dapat membuat kita bahagia tanpa memiliki persahabatan. Jadi, apapun yang kita miliki saat ini, jika kita tidak memiliki sahabat, maka hidup kita tidak akan sempurna untuk menerima sukacita. Karena banyak orang berpemahaman bahwa lu dengar takku nabi ini ngasonang bialna. Oh tidak. Karena jauh lebih bersukacita dia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki segala sesuatunya,
dan terkhusus juga dia memiliki sahabat, maka sukacitanya semakin sempurna. Harta dan kekayaan tidak akan dapat membuat bahagia tanpa memiliki persahabatan. Memang masih sering kita melihat orang yang asik dengan dirinya sendiri, menikmati hidupnya sendiri, seolah-olah tidak penting orang lain baginya, sehingga dia berjalan sendiri dan hidup sendiri, tanpa peduli dengan lingkungan. Itu dikatakan tadi, asik dia dengan dirinya. Dia tidak mau melihat orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya yang dia buat bersukacita. Sesungguhnya persahabatan tidak pernah diajarkan di sekolah. Ini tidak ada tentang persahabatan, tidak ada ini kurikulumnya ini. Persahabatan ini pengalaman hidup, perjalanan hidup. Tetapi apabila kita belum memahami arti persahabatan itu berarti kita belum memahami arti kehidupan. Itu sebabnya dikatakan tadi kurikulum persahabatan tidak dapat kita jumpai di sekolah-sekolah, tetapi persahabatan itu dibarengi waktu ketika kita bersosialisasi, ketika kita bersekutu, ketika kita bertemu dengan orang lain, disitulah kita dapat memahami betapa pentingnya persahabatan. Jadi persahabatan itu harus dijalani, dia harus dirasakan sesuai dengan waktu yang dia jalani. Hidup ini tak akan ada artinya jika kita tidak mempunyai seorang sahabat. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat sejati. Kasih Yesus menjadi teladan persahabatan bagi kita. Dia mengasihi kita apa adanya, dan bahkan mengorbankan dirinya untuk kebaikan manusia. Kasih dan pengorbanannya tidak dapat diukur dengan apapun, karena dia mengasihi kita tanpa pamrih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sejati bagi kita. Bahkan Tuhan sendirilah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Saat ini memang sulit untuk mencari seorang sahabat sejati. Karena manusia cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Ingin diperhatikan dan kurang memperhatikan. Ingin dipuji dan kurang memberikan pujian kepada orang lain, dan lain-lainnya. Tentu sebagai pengikut Kristus, kita jangan terkontaminasi dengan perilaku yang demikian. Tetapi tetaplah berbuat baik dan benar kepada semua orang. Tetap menjadi orang yang dapat dipercaya dan memiliki loyalitas, kesetiaan kepada semua orang. Tetap berdoa agar perilaku buruk yang dimiliki orang lain berubah menjadi perilaku yang positif. Jagalah dengan baik hubungan kita dengan sesama, terkhusus kepada Tuhan, sehingga hubungan yang kita bangun menjadi sumber berkat bagi semua orang. Terberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam membangun persahabatannya dengan sesama, terkhusus membangun persahabatan dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus-menerus membangun persahabatan dengan sesama kami, terkhusus kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak akan dapat hidup sendiri. Tanpa saudara-saudari kami, hidup kami tidak akan sempurna. Hindari dari hidup kami untuk mementingkan diri sendiri dan asik dengan diri kami sendiri. Tetapi ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap membangun persahabatan, membangun kesetiaan di antara sesama kami, terkhusus kesetiaan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita dalam hidup kami, menjadi tongkat dalam perjalanan hidup kami, dan kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber sukacita dalam hidup kami menjalani hari-hari kami di dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami seluruhnya, terkhusus kepada jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, jamah tubuhnya, agar mereka dapat dipulihkan, agar mereka penyakit dalam tubuhnya pergi begitu saja, sehingga tubuhnya menjadi sehat. Berkati seluruh jemaat-Mu, di dalam aktivitasnya pribadi lepas pribadi, kiranya aktivitasnya menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Udang mipasuri di lehon Tuhan terlebih Yesus Berdoa inang buru panggabian. Kedengarannya suaraku, Amang Inang? Iya sudah, Nang, sudah. Udah ya? Boleh Ya, dimulai. marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami dapat menghadiri Zoom pertanyaan sermon daerah ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami telah mendengar firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kiranya ya Tuhan firman itu dapat berakar dan berbuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat membangun persahabatan yang sejati ya Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dapat membangun persahabatan dengan semua orang ya Bapak. Kiranya kami dapat menjadi teladan ya Tuhan bagi hidup-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami akan membawa pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Yaitu untuk naposo kami, yaitu anggota daripada multimedia yang terkapar oleh COVID ya Bapak. Yaitu Junio, Atur, dan BC ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan menjamah tubuh mereka ya Bapak. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan sembuh ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka semangat ya Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Amang Todo Simajuntak dan ibu beliau ya Tuhan, yang sekarang ini dalam pemulihan ya Bapak.
Begitu juga dengan Inang Maria Ulitamba yang sedang pemulihan di Jakarta ya Bapak. Begitu juga dengan Amang Henry Tumorang yang terkapar COVID ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka ya Tuhan. Engkau mengangkat seluruh sakit penyakit mereka ya Bapak. Sehingga mereka dapat sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan teman-teman kami yang kami tidak sebutkan satu persatu karena kami tidak mengetahuinya. Kiranya Engkau melawat mereka di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit ya Bapak. Sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak. Kiranya Engkau ya Tuhan menghapus COVID ini dari seluruh dunia ini Tuhan, teristimewa Indonesia ini ya Bapak. Sehingga kami dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala ya Bapak. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang akan menghadapi SPTN pada tanggal 12 bulan 4 tahun 2021 ini. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan daripadamu, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujiannya ya Tuhan dengan hasil yang sebaik-baiknya, dan mereka dapat diterima di perguruan tinggi negeri ya Tuhan yang mereka idam-idamkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Engkau berkati seluruh pekerja, seluruh pendeta kami ya Tuhan, seluruh sintua kami, seluruh pekerja di gereja ya Bapak, dan seluruh jemaat-Mu di teristimewa di Jalan Riau Martadinata ya Bapak. Sehingga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus ya Bapak. Bapak, di atas semuanya itu Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di NTT ya Bapak. Kiranya Engkau melawat mereka yang berduka ya Bapak. Engkau melawat mereka yang kehilangan rumah ya Bapak. Engkau melawat mereka yang kehilangan harta benda ya Bapak. Teristimewa yang kehilangan percaya kepadamu. Kiranya Engkau berikan ya Tuhan mereka iman yang teguh. Bahwa Engkau terus Tuhan memegang mereka ya Tuhan. Dan mendukung mereka ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau berikan mereka ya Tuhan semangat hidup ya Bapak. Dan gerakkanlah hati orang ya Bapak agar memberikan bantuan ke daerah NTT yang terkena bencana ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di atas semuanya itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan Amang-Inang. Nomor sinong yang mulut di institusi manang dia protomu ingopi iur kasino dan bidoni ini Yesus karsino dan panondang doa kudus. Tetangnya Koma Filiata, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.